Baik, selamat malam Ibu Bapak dan juga saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kita bisa belajar lagi di dalam STUJK. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah. Kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu dan juga dasar-dasar iman kami. Kami mohon kepada Tuhan agar Engkau membimbing kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami dikokohkan dalam dasar-dasar iman kami, sehingga kami tahu bahwa apa yang kami percaya itu benar, apa yang kami percaya itu sungguh baik, dan apa yang kami percaya itu indah. Kami rindu untuk boleh semakin ditolong mengenal Tuhan Yesus, mendekat kepada Yesus, dan kami boleh setia melayani Yesus. Kiranya Tuhan berkati waktu yang pendek ini, biarlah percakapan-percakapan kami boleh memberikan berkat dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masih membahas tentang doktrin akhir zaman. Saya mempersiapkan slide saya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Ibu Bapak? Ya. Sudah ya? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita di bulan ini di STUJK PIK 1 hari Kamis, kita belajar tentang doktrin akhir zaman, ya, atau dalam bahasa teologi itu disebut eskatologi. Dan kemarin kita telah belajar mencoba mengerti eskatologi itu apa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat lagi
YouTube kita di pelajaran minggu lalu. Nah, di dalam 4 pertemuan, minggu lalu kita melihat konsep eskatologi dalam Alkitab. Nah, minggu ini kita akan belajar soal yang disebut istilahnya orang suka bilang itu parousia, ya, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa istilah kedatangan Yesus yang kedua kali ini ada punya banyak istilah di dalam Alkitab, bukan hanya parousia. Nanti kita akan lihat beberapa. Tapi parousia ini istilah yang paling umum dan paling banyak dipakai. Ya, nah kalau kita ngomongnya kedatangan Kristus kedua kali kan panjang ya. Doktrin kedatangan Kristus kedua kali itu kan panjang. Nah, para teolog biasa menyingkatnya itu menjadi second coming. Ya, jadi kalau saya hari ini pakai kata-kata parousia, second coming, itu artinya sama ya Ibu Bapak, artinya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan juga hari ini kita akan bicara satu bagian nanti di akhir tentang rapture. Rapture itu apa? Rapture itu adalah pengangkatan. Ya, nah ini seringkali dikaitkan kalau bicara soal kedatangan Yesus kedua kali, biasanya itu akan dikaitkan dengan apakah video saya masih ada? Ini apakah saya keluar dari Zoom ya? Apakah ada ibu bapak yang bisa bantu? Ada, Cimia, ada. Oh, ada ya? Oke, oke. Karena di komputer saya tiba-tiba video saya hilang. Ada ya Bu ya? Jelas ya? Ada. Oke. Ya, baik. Nah, biasanya kedatangan Yesus yang kedua itu akan dikaitkan dengan pengangkatan. Jadi nanti kita akan bahas tentang ini, tentang kedatangan Yesus yang kedua dan juga pengangkatan. Nah, minggu depan Ibu Bapak kita akan bicara soal kematian, khususnya kematian fisik, lalu juga hidup yang kekal. Apa sih yang dimaksud dengan kalau kita mati nanti kita orang percaya itu tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Lalu kebangkitan tubuh. Kita akan bicara nanti bagaimana soal tubuh ini ketika kita sudah mati nanti. Lalu apa hubungannya dengan badan kita sekarang? Ya, saya akan singgung sedikit nanti besok minggu depan juga tentang teologi tubuh. Dan yang terakhir di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang surga, neraka, dan hal-hal di antaranya. Jadi tentang langit dan bumi yang baru, tentang masa antara, nanti kita akan membahas itu. Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita di bumi saat ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, minggu lalu kita belajar satu konsep yang penting, yaitu yang disebut dengan zaman akhir atau akhir zaman itu sebenarnya mengacu pada hal yang sama, yaitu apa? Yaitu adalah masa antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di bumi dengan kedatangan yang kedua. Jadi kalau Ibu Bapak lihat gambarnya, itu yang salib itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang nanti kita akan peringati di hari Natal. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu inkarnasi, ya, inkarnasi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Nah, tetapi Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia itu dia datang di dalam pertama-tama itu di dalam kesederhanaan sebagai bayi, lalu ditolak orang, ya, tidak dapat tempat di mana-mana di rumah penginapan, dan bahkan sampai akhirnya dia menjalani hidup yang menderita. Ya, dia dibuang, diasingkan di Bukit Golgota. Tentu saja ini untuk menggenapi rencana keselamatan. Dan kita menikmati buah dari ketaatan Kristus ini di dalam keselamatan hidup kita. Di dalam Tuhan, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu kedatangan yang pertama. Tetapi kitab suci menunjukkan kepada kita, Yesus sendiri berkata bahwa dia akan datang kembali. Ya, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari atas kayu salib, dia itu hidup di dunia, menampakkan diri, lalu kemudian dia naik ke surga. Lalu dia bilang, aku akan datang kembali. Berarti ada kedatangan yang kedua. Tapi kedatangan yang kedua itu kita tahu bukan lagi datang sebagai bayi, bukan lagi datang di dalam kesederhanaan dan penolakan, tetapi Tuhan Yesus akan datang di dalam kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Dia akan menunjukkan bahwa dia adalah raja yang kekal, melebihi mengatasi semua pemerintahan dunia, dan kerajaannya tidak tergoyahkan. Nah, yang paling ujung lingkaran itu adalah
ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam langit dan bumi yang baru, itu lingkaran itu maksudnya apa? Maksudnya tidak ada ending, tidak ada akhir. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, jadi kalau kita memahami zaman yang kita hidup sekarang, itu yang abu-abu itu. Antara Yesus datang pertama sudah berlalu, sudah terjadi, sudah kita alami, dengan Yesus datang kedua. Yesus datang kedua itu belum terjadi, kita belum alami. Ya, waktu Yesus datang pertama kali, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah datang. Yesus datang ke dunia membawa kerajaan Allah. Tanda-tandanya apa? Ada pertobatan. Orang-orang berdosa berbalik kepada Allah. Lalu ada pemulihan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang yang dibelenggu itu dibebaskan, orang miskin menjadi sejahtera. Nah, itu pemulihan yang Yesus bawa. Jadi kerajaan Allah sudah datang, sudah. Pemulihan sudah terjadi, sudah. Penebusan sudah dilakukan, sudah. Tapi belum klimaks, belum tuntas, belum puncak. Nanti tuntasnya waktu kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Nanti di sana itu tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi penderitaan. Kalau sekarang ini masih ada dampak dosa dan masih ada pekerjaan iblis yang mengganggu orang percaya. Meskipun iblis kuasanya sudah tidak bisa menguasai kita lagi, tidak besar ya. Kalau di dalam Wahyu pasal 20 itu digambarkan iblis itu seperti sudah diikat begitu ya. Tetapi masih bisa mengganggu, belum benar-benar lenyap seperti itu. Nah, jadi kita hidup di tengah-tengah ini, di masa antara ini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena jadi kita lihat di sini konsepnya. Kerajaan Allah itu sudah ada atau belum? Sudah, tetapi juga belum. Nah, kita hidup di dalam tarikan-tarikan ini, ketegangan ini. Already but not yet. Ya, already but not yet. Nah, ini berarti masa sekarang yang kita hidup itu adalah gabungan dua era. Yang pertama itu yang disebut era mesianik. Maksudnya apa? Era kerajaan Allah dinyatakan. Era kita itu sudah diselamatkan. Era pemberitaan Injil bisa dilakukan dan orang-orang itu bertobat dan gereja bisa berkarya di muka bumi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan Tuhan Yesus sudah menang. Tapi di sisi lain zaman sekarang ini kita juga hidup di dalam era yang disebut tribulation atau kesusahan atau penderitaan. Maksudnya apa? Karena dosa itu begitu kuat merasuk ataupun menghancurkan hidup manusia. Jadi orang Kristen itu terus bergumul melawan dosa, melawan penderitaan, melawan segala kelemahan. Ya, kita masih di dalam pergumulan ini. Ya, dan pergumulan ini tidak mudah, pergumulan ini seringkali berat. Jadi kita hidup di dalam peperangan ini itu setiap hari terus-menerus. Gambarannya Kingdom of God yang sudah tetapi belum ini Paulus itu kasih gambaran seperti orang hamil mau melahirkan. Mau melahirkan itu anaknya sudah ada atau belum? Sudah ada. Anaknya sudah hidup, tetapi belum keluar. Dan di masa-masa itu, seorang ibu, seorang ayah itu mereka rasa hidupnya bukan berdua lagi, tapi ada anak. Tapi juga di sisi lain, secara kasat mata belum ada anak. Jadi yang dirasakan apa? Ada sakit di situ, ada berat, ada penderitaan, ada pergumulan, tapi juga ada pengharapan, menunggu-nunggu, sukacita. Ya, kalau kita lihat pasangan yang menantikan kelahiran anak, mereka itu ada happiness, bikin baby shower, gender reveal, lalu beli-beli peralatan bayi, mereka dandanin rumah mereka, siapkan segala sesuatu yang perlu. Ada penantian, sukacita, tapi juga ada keluhan-keluhan, sakit pinggang, nggak nafsu makan, muntah-muntah, mood swing, dan seterusnya. Nah, kita hidup di dunia menantikan Tuhan datang kedua, itu seperti itu. Ada sukacita bahwa saya ini sudah dimiliki oleh Tuhan, Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya, dalam gereja kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan di dunia ini, tapi juga di sisi lain, kok rasanya lama sekali, kok saya hidup di dunia ini susah sekali, harus menyangkal diri, melawan dosa, disalah mengerti orang, capek ikut Tuhan, capek melayani, itu pergumulan-pergumulan yang nyata. Ya, nah ibu bapak, ini semua akan terus berlangsung sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus itu akan datang kembali.
Nah, hari ini kita akan pelajari secara khusus topik ini. Topik kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saya ulangi, kalau saya pakai istilah kedatangan Yesus ataupun second coming ataupun istilah parousia itu sama ya, mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan kembali melihat mitos dan fakta ya. Kalau kemarin mitos dan fakta eskatologi, hari ini mitos dan fakta seputar second coming. Yang pertama, banyak orang berkata bahwa doktrin second coming itu bukan doktrin utama di dalam kekristenan. Ajaran second coming itu nggak terlalu krusial, nggak terlalu mendasar, nggak terlalu fondasi. Tetapi itu cuman ajaran pelengkap, doktrin pelengkap di belakang, tambahan. Ya kalau ada waktu kita boleh belajar, kalau nggak ada waktu ya udah. Yang utama apa doktrin Kristen? Oh ya salib, ya penebusan, kristologi, soteriologi, ordo salutis itu utama. Tapi kalau second coming ya itu mah belakangan lah. Kalau ada waktu boleh belajar, gitu ya. Kalau di kelas katekisasi jemaat yang perlu tahu apa? Soal penebusan, soal dosa, soal jaminan keselamatan. Kalau soal kedatangan Yesus berat, itu mah nanti aja. Tidak usah pelajari juga nggak apa-apa. Nggak perlu tahu second coming untuk dibaptis. Ya, yang perlu yang penting adalah dia tahu bahwa Yesus menyelamatkan dia. Kita hanya berpikir pusatnya hanya salib, ya, soteriologi. Tapi Ibu Bapak, sebenarnya doktrin tentang second coming itu memang bukan juga, kalau kita bilang doktrin terpenting itu salah juga. Berarti yang lain semuanya nggak penting gitu ya. Tidak juga. Doktrin second coming bukan satu-satunya yang paling penting. Tetapi justru doktrin second coming ini sentral. Ini menjadi keunikan ajaran Kristen dan sangat menentukan bangunan doktrin lainnya. Umpama Anda dan saya hanya percaya Yesus yang disalib, tetapi dia yang disalib itu tidak pernah bangkit dan tidak pernah datang kembali, maka Anda dan saya hanya percaya pada Allah yang mati, bukan? Atau kalau kita percaya, oke lah Yesus pernah mati, lalu dia pernah bangkit, dia sekarang pulang ke surga, tidak kembali lagi kepada kita umatnya, maka kita kenal juru selamat yang tidak selama-lamanya menyertai kita, hanya sejangka waktu, dan terpisah jauh dari umatnya. Maka pandangan kita tentang kedatangan Yesus itu nantinya akan menentukan bagaimana kita membangun ajaran-ajaran doktrin yang lain. Ya, kenapa sih kita harus mengabarkan Injil misalnya? Oh ya, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang kenal Yesus. Poinnya apa diselamatkan itu? Kalau diselamatkan hanya soal pindah tempat, ya, dari surga ke neraka, dan kita tidak menunjukkan sentralitas bahwa ada Yesus yang lebih indah di surga itu, maka saya kira pindah tempat juga nggak ada poinnya. Ngapain pindah-pindah tempat begitu? Ya, tetapi poin yang indah yang disebut dengan surga itu endingnya itu apa? Saya lebih setuju menyebutnya langit dan bumi yang baru. Ketika nanti Tuhan datang dan kita akan tinggal bersama-sama Dia di sini tanpa batas waktu. Nah, kita mempersiapkan diri untuk itu. Tapi kalau kita tidak punya bayangan tentang kedatangan Yesus, ya untuk apa poinnya kekristenan dan penginjilan? Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, pengakuan iman Nisea merumuskan doktrin second coming itu seperti ini. Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Orang-orang percaya tentu saja diselamatkan, hidup masuk surga bersama-sama dengan Dia, dan orang-orang yang mati itu binasa, dihukum, ya. Serta kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Tuhan di sini, Tuhan Yesus digambarkan datang kembali sebagai satu hakim, dua raja. Ya, ini adalah gambaran kuasa dan gambaran kemuliaan. Lalu ada satu dokumen penting di dalam teologi Injili namanya pengakuan atau perjanjian Lausan tahun 74 di dalam poin yang ke-15. Nah, perjanjian Lausan ini penting sekali, tapi sayang sekali nggak banyak orang Injili tahu. Ya, ini adalah sebuah perjanjian yang merumuskan dasar-dasar iman Kristen dan apa pengaruhnya atau implikasinya atau kegunaannya dasar-dasar iman Kristen itu dalam hidup kita di dunia sekarang, khususnya dalam pelayanan misi. Nah, perjanjian Lausan di dalam artikel 15 berkata begini, kita percaya bahwa
Yesus Kristus akan datang kembali secara pribadi dia sendiri dan kelihatan, visible, fisik. Berarti itu di dalam tubuh ya, kelihatan, bukan melayang-layang roh yang tidak ada bentuk ya. Di dalam kuasa dan kemuliaan, power and glory. Untuk menyatakan dengan sempurna, consummate, menyatakan dengan sempurna apa? Keselamatan yang daripadanya dan juga penghakiman yang daripadanya. Janji akan kedatangan ini yang harus memacu kita di dalam melakukan penginjilan. Karena kita mengingat perkataannya bahwa Injil harus terlebih dahulu diberitakan ke segala bangsa. Kita percaya bahwa pada masa antara kenaikan Kristus dan kedatangannya, masa antara kenaikan dan kedatangan yang kedua, itu harus diisi dengan misi umat Allah. Yang kita tidak punya kebebasan untuk berhenti bermisi sebelum nanti tiba saat Tuhan Yesus datang. Kita juga mengingat peringatan Yesus bahwa akan ada Mesias dan nabi-nabi palsu yang akan bangkit sebagai pendahulu dari Antikristus yang terakhir. Tentang Antikristus yang terakhir, Ibu Bapak bisa lihat di channel YouTube GKI Hosana ibadah minggu lalu, Pendeta Antoni mengkhotbahkannya. Karenanya kita menolak mimpi yang penuh kesombongan dan ambisi pribadi yang menyatakan bahwa manusia dapat membangun utopia di bumi. Utopia di bumi itu seperti seolah-olah kita manusia bisa membuat bumi ini menjadi sempurna. Nah, ini ditolak. Ya, keyakinan Kristen itu menyatakan apa? Kita nggak akan di dunia ini tuh tidak akan mencapai kesempurnaan. Kesempurnaannya akan terjadi kapan? Waktu Allah sendiri datang, waktu Yesus sendiri datang. Dia yang menyempurnakan kerajaannya, bukan perbuatan kita. Nah, kita menantikan hari itu dengan penuh pengharapan. Hari ketika langit dan bumi yang baru akan datang, kebenaran akan menetap, dan Allah akan bertahta selama-lamanya. Sembari menantikannya, kita mendedikasikan hidup kita kembali bagi pelayanan kepada Kristus dan sesama, dengan ketundukan yang penuh sukacita kepada otoritasnya atas seluruh hidup kita. Nah, jadi ini ada satu konsep, bahwa Tuhan akan datang dengan penuh kuasa dan kemuliaan sebagai hakim dan raja, menegakkan kerajaan yang tidak berkesudahan dan menyempurnakan seluruh pekerjaan keselamatan. Sampai itu datang, kita harus mengerjakan pekerjaan Injil, pekerjaan misi, pekerjaan kerajaan Allah. Sambil terus menyerahkan hidup kita tunduk pada Dia. Nah, ini perjanjian Lausa. Ya. Jadi ide daripada kedatangan Kristus yang kedua, secara teologis kita bisa pahami seperti ini. Yesus Kristus itu menyatakan kesempurnaan ya. Di dalam kedatangan yang kedua, nanti pada waktu Yesus datang lagi, dia menyatakan bahwa karya penebusan sudah sempurna, sudah komplit, sudah lengkap. Karya penebusan yang dimulai dari kedatangan yang pertama sudah lengkap, tuntas, sempurna. Lalu kemudian kedatangan Kristus yang kedua itu menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Yesus penguasa atas alam semesta, Yesus juga hakim atas segala ciptaan. Dan kemudian kedatangan Yesus yang kedua itu akan menghadirkan langit dan bumi yang baru, menegakkan pemerintahan yang kekal, kemudian membuat kita semua bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan Allah. Itu di dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara, ini konsep dasar daripada second coming ya. Nah, saya harap kita bisa pahami ini. Nah, kemudian mitos dan fakta yang kedua yang berikutnya itu adalah begini. Ada orang-orang berkata bahwa ajaran tentang kedatangan Yesus kedua kali itu tidak banyak dibahas di dalam Alkitab. Sebenarnya bukan ide Alkitab, tapi buatan para teolog modern, karang-karangan orang-orang teologis saja. Nah, ini mitos keliru. Kenapa? Karena meskipun istilah kedatangan kedua itu tidak muncul secara terang-terangan, eksplisit, tetapi konsepnya tentang ajaran kedatangan Tuhan Yesus kedua itu sudah ada di dalam PL dan juga di dalam PB. Ya, kita lihat secara biblika ya, kita lihat yang kedua ini tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, memang istilah second coming itu kalau kita cari ya kedatangan kedua, second coming itu nggak ada di dalam PB, itu nggak ada. Yang paling pertama mengatakan kedatangan kedua itu adalah Justinus Martir. Dia mau pakai istilah kedatangan kedua itu untuk membedakan dari kedatangan Yesus yang pertama. Ya. Nah, sejaman dengan Justinus Martir itu ada juga yang menulis Yesus datang dua kali. Yang pertama dalam kesederhanaan dan penolakan, yang mana sudah berlalu. Sementara yang kedua itu dengan kemuliaan dan kuasa yang mana belum terjadi. Nah, jadi ide pokok dari second coming ini kita buat jelas dulu.
Yesus sudah pernah datang ke dunia dan dia akan datang kembali. Nah, kalau kita sekarang ini gereja-gereja, nanti sebentar bulan Desember, kita akan memasuki masa yang disebut Advent. Ya, Advent itu artinya apa? Advent itu menanti. Menanti apa? Sebenarnya konsepnya masa Advent itu merupakan hari raya liturgi yang menolong kita seperti menanti kedatangan Yesus gitu ya. Nah, kalau Advent Natal itu puncaknya di Natal ya, di kedatangan Yesus yang pertama. Tapi sebenarnya kita juga tidak salah kalau mengatakan bahwa kita sekarang itu hidup di dalam masa Advent yang panjang sekali. Advent apa? Advent menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Jadi harus ada nuansa-nuansa yang kita munculkan ya di dalam Advent itu. Biasanya ada pertobatan, ada penantian, ada penyerahan diri. Nah, harusnya itu juga muncul di dalam Advent sekarang ini. Ya, Advent kita menanti Yesus datang kedua kali. Harus ada pertobatan, harus ada penantian, penyerahan diri, sukacita, ya, panggilan untuk menjadi terang, panggilan untuk memberitakan damai. Nah, itu merupakan panggilan-panggilan yang kita harus kerjakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita melihat beberapa istilah kunci. Ada 4 istilah kunci yang dipakai di Alkitab untuk menggambarkan, menjelaskan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah parousia. Nah, ini semua bahasa Yunani, ya. Jadi kalau Yunani, Ibu Bapak tahu, ini adanya di Perjanjian Baru, ya. Ini bahasa Yunani, ada 4 istilah. Yang pertama parousia. Itu ada ayat-ayatnya yang saya cantumkan di sana. Parousia itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris artinya presence after absence. Jadi kemunculan setelah lama tidak muncul. Begitu. Atau bisa juga diartikan sebagai arrival, kedatangan, ketibaan. Nah, kata parousia ini kalau secara Yunani dulu dipakai secara umum untuk menggambarkan kedatangan atau kunjungan seorang raja atau seorang tamu. Jadi contoh ya, kalau rajanya ikut berperang, lalu setelah selesai berarti dia berperang kan dia meninggalkan tempatnya begitu ya, dia berperang. Nah, lalu setelah selesai perang dia pulang. Itu dikatakan rajanya itu parousia. Rajanya datang kembali. Apalagi kalau menang, wah itu sorak-sorai ya. Nanti disongsong di pintu gerbang. Nanti kita akan lihat ini ada kaitannya dengan pengangkatan. Nah, jadi parousia itu artinya adalah kedatangan, ketibaan. Ya. Nah, kalau dipakai di dalam konteks eskatologi, kedatangan Yesus, jadi beberapa penulis Alkitab itu memakai kata parousia untuk Yesus, itu untuk menggambarkan bahwa Yesus itu akan datang, dia sebagai raja yang datang dalam kemuliaan dan tinggal bersama umatnya. Jadi parousia itu kedatangan Yesus sebagai raja. Ya, Ibu Bapak paham dulu kata parousia itu artinya kedatangan. Kemudian yang berikut adalah epifania. Epifania, ya. Epifania juga artinya kemunculan dan kedatangan. Tapi bedanya kalau parousia itu lebih mengacu pada peristiwanya, si kedatangannya itu. Nah, kalau epifania ini bicara soal apa yang dibawa di dalam kedatangan itu. Apa yang dibawa di dalam kedatangan itu. Ya. Jadi kalau kata epifania itu pernah dipakai di dalam konteks inkarnasi Yesus datang, itu dia dikatakan membawa apa? Membawa keselamatan. Ya. Lalu kedatangan Yesus kedua kali itu juga dikatakan membawa sesuatu, membawa apa? Membawa keselamatan, membawa penghakiman, membawa kemuliaan, membawa kerajaan. Nah, jadi epifania ini lebih ke penekanan bahwa apa yang akan dibawa Yesus pada waktu ia datang. Begitu ya. Nah, ini kata epifania, artinya juga kedatangan. Kemudian yang ketiga ada kata lagi apokalipsis. Apokalipsis itu artinya penyataan, penampakan, pewahyuan, kemunculan. Apokalipsis, kemunculan, ya. Jadi ini mengacu pada nanti waktu Tuhan Yesus datang itu dia memunculkan diri, menyatakan diri, menampakkan diri secara fisik, secara kelihatan pada hari kedatangannya. Nah, kemudian kata yang terakhir, ini sebenarnya kata Yunani, tapi diambil dari konsep Ibrani, yaitu adalah hemera atau kurio, atau the day of the Lord. Ya, hemera itu hari, kurio itu tuh Lord, ya, Tuhan. Ya, jadi ini artinya hari Tuhan, the day of the Lord. Nah, ini diambil dari konsep-konsep PL, kita sudah belajar soal hari Tuhan minggu lalu.
Jadi kaitannya apa? Kaitannya nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga disebut hari Tuhan. Ketika dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Harinya Tuhan berkuasa. Harinya Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh kita ulang tahun, orang-orang suka bilang ini hari kamu begitu ya. Nah, hari ketika seperti kemuliaannya orang itu dirayakan, bukan kemuliaan dalam arti kemuliaan seperti kemuliaan yang layak disembah ya, bukan, tapi lebih kepada keberhargaannya, eksistensi orang itu dirayakan gitu ya. Kami bersyukur ada kamu di dalam dunia ini, di dalam hidup kami. Nah, itu kan ulang tahun kan poinnya itu. Nah, jadi kalau hari Tuhan itu seperti kami memuliakan Tuhan, hari ini harinya Tuhan datang begitu ya. Dan juga Tuhan datang sebagai raja menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hari kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, ini istilah-istilah kunci, jadi parousia, epifania, apokalipsis, dan hehemeratokuriou. Nah, kalau konsepnya sendiri second coming, kita lihat di dalam PL dan di dalam PB. Kalau di dalam PL, itu tidak ada sebenarnya, Ibu Bapak, rujukan akan kedatangan Yesus kedua kali. Kenapa? Karena simply pikiran orang PL belum sampai sana, belum secanggih itu. Ya, kita pasti ngerti bahwa pikiran orang PL itu hidupnya itu kan sekitar ada yang dari 5.000 tahun sebelum Masehi, 1.000 tahun sebelum Masehi. Kalau orang-orang di kitab-kitab pasca pembuangan itu 500 tahunan sebelum Masehi. Jadi mereka nggak akan kepikir yang kita kepikir sekarang. Jadi nggak akan kepikir contoh ya, kasus-kasus seperti ada AI, kripto, itu orang zaman PL tuh nggak kepikiran begitu ya. Begitu juga soal kedatangan Yesus yang kedua, itu belum ada di bayangan mereka. Jadi mentok pikiran orang PL ketika bicara soal hari Tuhan, kerajaan Allah, itu pikirannya apa? Nanti akan ada seorang raja dari keturunan Daud, raja fisik dari keturunan Daud. Itu puncak pikiran mentok orang-orang PL. Tentu saja kita tahu yang dimaksud siapa? Yesus Kristus, si Mesias itu, sang Mesias itu. Nah, jadi ide mesianik, ide eskatologisnya orang PL itu nggak sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tapi hanya sampai ada raja keturunan Daud yang nanti akan datang, lalu dia akan membuat satu kerajaan yang kekal. Karena Mesias ini datang dari Allah, datang dari surga, maka kerajaannya juga sifatnya ilahi. Dan kerajaan ini kuat, tidak dapat ditandingi oleh pemerintahan manusia manapun. Nah, umat Allah, umat Israel, mereka akan dipulihkan, akan berkuasa. Itu pikirannya orang-orang perjanjian lama. Ya. Nah, contohnya di dalam kitab Daniel, itu ada beberapa rujukan, misalnya Daniel 2 itu mimpi Nebukadnezar. Kita tentu tahu Nebukadnezar itu mimpi satu patung yang sangat besar dan terdiri dari beberapa material. Ya, lalu ada Daniel pasal 7 itu mimpi tentang 4 binatang, lalu ada anak manusia. Nah, saya tidak eksposisi kitab Daniel di sini. Di STUJK beberapa tahun yang lalu pernah dibawakan dengan luar biasa bagus oleh Ibu Innawati Tedi. Ibu Bapak bisa lihat di YouTube. Tapi saya mau kasih cuma ringkas aja ya. Jadi gambaran dari kitab Daniel ini, material pada patung dan juga 4 binatang, ini pengertian orang PL ya. Itu menggambarkan pemerintahan penjajah secara fisik, politik, yaitu Babel, kemudian Media Persia, kemudian Yunani Romawi. Tapi nanti setelah Yunani Romawi itu akan ada raja baru dari Tuhan Allah. Nah, ini digambarkan dengan kalau di Kejadian pasal 2 itu batu terungkit yang kemudian menimpa si patung itu dan patung itu jadi rubuh begitu ya. Tapi batu itu berkuasa begitu ya, seperti mengalahkan. Lalu ada anak manusia yang membawa kerajaan yang tidak tergoyahkan. Nah, ini orang PL itu tidak bisa mengerti ini secara langsung kedatangan Yesus kedua, enggak. Tetapi apa? Tetapi pemulihan umat Allah setelah pembuangan. Jadi yang mereka ngerti itu begini. Nanti setelah kita mungkin sekarang kita ini sengsara ya, di tengah-tengah para penjajah. Tapi nanti akan ada Mesias yang datang, dan Mesias ini akan kalahkan penjajah, lalu akan pulihkan kita, bahwa kita tinggal di satu tempat yang baru, ya tentu saja tanah air mereka. Lalu membuat umat yang baru dan Israel ini dignity-nya, harga dirinya, identitasnya, itu dipulihkan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Nah, mentok itu konsep eskatologinya PL sampai di situ.
Nah, kita lihat nanti bahwa orang-orang PL mengerti ini sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang percaya. Nah, lalu konsep ini berkembang, disampaikan lagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, tapi Tuhan Yesus itu bilangnya kedatangan anak manusia, ya, kedatangan anak manusia. Ya, Tuhan Yesus itu beberapa kali dia sampaikan. Ada sih yang mengacu pada salib, tapi juga kalau Bapak Ibu baca pengajaran di Bukit Zaitun, misalnya di dalam Matius pasal 24, 25, dari 23 itu khotbah di akhir zaman yang diajarkan di Bukit Zaitun. Itu Tuhan Yesus kan menggambarkan seperti seolah-olah akhir zaman begitu ya, dan kedatangan Yesus, kedatangan anak manusia. Nah, tapi kalau bagi pembaca masa itu, memang sih kalau pengajaran Yesus ini udah lebih berkembang ya. Kalau pengajaran PL tuh mentok begitu sampai di pasca pembuangan, Tuhan Yesus akan memulihkan umat Israel secara fisik. Itu pemikirannya orang-orang Israel. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah ada aspek akhir zamannya, sudah ada aspek eskatologis nanti di kekekalan gitu, waktu dia datang sebagai raja gitu ya. Jadi eskatologis yang secara spiritual, secara rohani. Tapi tetap saja bagi orang-orang yang membaca pada waktu itu, misalnya orang-orang yang menerima, katakanlah penerima Injil Matius pada waktu itu, mereka itu mikirnya itu apa? Mikirnya itu nggak jauh sekali nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi mereka mikir, oh kata-kata Yesus ini digenapkan terjadi pada waktu kapan? Pada waktu tahun 70. Tahun 70 itu ada apa? Bait suci Yerusalem yang dibangun lagi oleh Ezra, oleh Nehemia, oleh Zerubabel. Setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan, itu bait suci itu dihancurkan. Dihancurkan oleh tentara Roma. Nah, jadi sepertinya seolah-olah orang-orang yang percaya pada zaman Yesus itu mengerti, oke, zaman Yudaisme sudah berlalu, bait suci fisik sudah berlalu. Nah, Tuhan Yesus ini membawa kerajaan yang baru, yaitu kerajaan rohani, bukan kerajaan politis. Masa politis sudah berlalu, bait suci fisik sudah berlalu. Nah, kita ini umat Allah, kitalah bait Allah rohani, bait Allah yang tidak kelihatan, dan kita ini umat kerajaan Allah yang tidak kelihatan, dan itu tidak dapat dikalahkan. Ya, kerajaan Allah secara rohani ini tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini. Itu konsep yang berkembang yang di antara penerima pembaca kitab Injil yang mula-mula. Tapi karena ajaran ini terus kemudian diperdalam oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja, dan juga tulisan-tulisan kitab suci mulai lengkap ya. Jadi karena mereka tadinya kan pembaca Injil taunya itu ya. Memang secara teologis sampai sekarang juga kita meyakini bahwa kehancuran bait Allah pada tahun 70 itu seperti seolah-olah bayangan atau tanda ya, kayak seperti ilustrasi. Itu nanti akhir zaman bisa jadi begitu ya, ilustrasi. Jadi religiusitas buatan manusia dihancurkan dan yang ditegakkan itu adalah umat Allah secara rohani ya. Nah, tapi kan kemudian bapak-bapak gereja, para rasul memperdalam ajaran ini, gereja mula-mula memperdalam ajaran ini, maka kita bisa dapat konsep yang lebih utuh, lebih lengkap itu di mana? Di kitab-kitab setelah kitab Injil. Ya, diformulasikan ajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua ini lebih jelas diformulasikan itu di dalam kitab-kitab yang setelah kitab Injil. Contoh di dalam Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul itu ada kesaksian malaikat ya. Lukas menulis itu malaikat itu bersaksi, ngapain kamu melihat ke langit? Yesus tidak ada di sini, tapi nanti dia akan datang ya. Lalu Petrus berkhotbah juga mengutip soal kedatangan Yesus yang kedua. Sebelumnya tidak, sebelumnya kalau rasul-rasul berkhotbah itu hanya mengajarkan pertobatan saja begitu ya. Tapi Petrus sudah mulai menambahkan satu ide di situ tentang Yesus ini yang mati oleh kamu, kemudian dia bangkit, menyelamatkan kita, dia nanti akan datang ya. Lalu Paulus banyak sekali membuat ide tentang kedatangan Yesus itu dia jelaskan, khususnya di surat Tesalonika, lalu surat Filipi, surat Kolose, surat Tesalonika itu banyak sekali soal ide kedatangan Yesus. Kemudian surat-surat umum itu di dalam Ibrani, di dalam 1 Yohanes ada, dan di dalam kitab Wahyu juga banyak perkataan-perkataan seperti Tuhan akan datang, Ia akan datang, itu banyak ya. Nah, dari mana ide ini muncul? Jelas tentu saja dari ajaran Yesus sendiri. Ya, Yesus mengajarkan, dari khotbah Yesus itu sudah mulai ada konsep bahwa kerajaan Allah
nantinya ada penggenapan di masa datang. Ada aspek penghakiman sekaligus pembaharuan segala sesuatu. Dan ada satu janji yang saya akan bacakan dari Yohanes pasal 14. Janji Yesus kepada para murid itu dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Dari ayat yang kedua saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, nah ini janji Yesus ya, yang menjadi kunci. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah ini janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Nah dari sinilah kemudian para rasul kemudian mulai memformulasikan ajaran tentang kebangkitan. Contoh saya bacakan Paulus ya. Paulus di dalam 1 Tesalonika, dia katakan seperti ini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami, ayat pasal 2 ayat 19, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kemudian 1 Tesalonika 4, nanti kita akan baca lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu bunyinya seperti ini. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini ide paling kuat tentang kedatangan Yesus ya. Kedatangan Yesus, pengangkatan dan juga langit dan bumi yang baru. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ide akhir zaman, ide second coming, ide mesianik itu berkembang dari PL, kemudian ke khotbah Yesus. Bagaimana orang memahami khotbah Yesus itu berkembang. Nah, para rasul menjelaskannya dengan lebih baik. Jadi kita bisa lihat setelah kisah para rasul dan ke belakang itu ajaran soal kedatangan Yesus lebih dijelaskan dengan jelas ya. Nah, ini adalah konsep dasar dari Alkitab ya. Kemudian berikutnya Ibu Bapak, mitos yang lain, ada orang berkata bahwa kedatangan Yesus itu terjadinya non fisik. Jadi karena Tuhan Yesus nanti akan datang itu karena dia adalah Allah, Allah adalah roh, maka Tuhan Yesus akan datang dalam rupa atau dalam bentuk roh, tidak punya badan, tidak punya tubuh. Jadi karena roh, ya datangnya tidak kelihatan. Nah ini salah besar, ya ini mitos. Ya, di dalam Alkitab itu ada banyak bukti. Justru bukti paling kuat Yesus akan datang secara fisik adalah dia dibangkitkan secara tubuh. Dibangkitkan. Ada badannya. Dan kemudian Yesus yang punya tubuh itu menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan bisa meminta, Thomas, silakan kamu masukkan, cucukkan tanganmu ke bekas lubang paku. Lalu Tuhan Yesus yang sama itu dikatakan pernah di tepi danau makan sarapan bersama murid-muridnya, makan ikan goreng. Lalu juga bertemu dengan banyak orang ya, ikut berjalan jauh ke Emmaus, memecahkan roti bersama dengan 2 murid itu. Ya, jadi di sini digambarkan Yesus itu kalau kita baca kitab Injil setelah kebangkitannya itu dia punya tubuh ya. Jadi nanti Tuhan Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul dia akan datang dengan cara yang sama waktu dia naik. Itu datang dengan cara apa? Dengan cara dia ada tubuh dan kelihatan. Teolog Millard Erickson berkata bahwa Yesus akan datang secara personal dan kelihatan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Karena itu, kedatangan ini nanti dapat ditangkap oleh indera dan pemahaman manusia. Ya, jadi Yesus akan datang secara fisik. Nah, kita akan belajar ini besok, ada kepentingannya dengan doktrin kebangkitan tubuh dan teologi tubuh. Ya, kenapa orang Kristen harus memelihara tubuh dan menerima tubuh dari Tuhan? Itu nanti ada kaitannya. Kemudian yang berikut, Ibu Bapak, mitos dan fakta yang selanjutnya. Ada orang-orang yang banyak berkata bahwa kedatangan Yesus bisa diprediksi waktu dan tanggalnya dengan hitungan tertentu. Jadi tafsir Alkitab lalu ngitung-ngitung-ngitung nanti keluar tanggalnya.
Nah, ini sudah terbukti di sepanjang sejarah. Banyak orang ngomong tanggal Yesus akan datang, lalu menunggu dan menanti, semuanya salah besar. Meleset selalu, ya. Bahkan saya sempat dengar cerita, kayaknya itu juga masa saya belum lahir, sampai ada sekelompok pengikut ajaran yang jual rumah, jual hartanya, jual emas, berkemas, pakai baju-baju tertentu saja, bawa barang-barang tertentu saja, kumpul di satu tempat untuk diangkat Yesus. Setelah hari itu berlalu, tidak terjadi apa-apa, celaka sekali. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya tidak dapat diketahui waktu dan masanya. Bahkan Tuhan Yesus bilang, anak pun tidak tahu. Ini artinya apa? Di dalam kemanusiaannya ada pembatasan diri yang memang Yesus lakukan, begitu ya. Nah, lalu Paulus juga katakan kedatangan Yesus itu terjadi kapan saja seperti pencuri, sehingga kita harus berjaga-jaga dan waspada. Nggak ada pencuri itu bilang-bilang ya, saya mau curi ke rumah kamu, tolong tunggu buka pintu jam 8 malam. Nggak ada. Kapan-kapan saja dia datang. Nah, jadi kita tidak perlu cari-cari tahu kapan Tuhan Yesus datang. Lalu saya harus mempersiapkannya dengan apa sampai ke hari itu. Tidak, Alkitab sudah jelas katakan Yesus akan datang. Kapan waktunya nggak tahu. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu maksudnya apa? Tetap hidup suci, punya pengharapan, tetap mengerjakan kehidupan kita seperti sekarang, dan juga memberitakan Injil. Nah, itu berjaga-jaga ya. Kemudian yang berikut, mitos dan fakta yang kelima, ada orang yang berkata, itu kedatangan Yesus kan nanti ada sangkakala, kan? Ada terompet ya, sangkakala. Maksudnya apa? Oh, sangkakala itu berarti tanda kiamat, itu tanda bencana, tanda akhir zaman. Sangkakala itu artinya Tuhan marah, surga marah. Jadi bumi ini dihancurkan, ada bencana, ada kengerian, ada penghukuman, ada kesengsaraan. Jadi Tuhan itu kayak lampiaskan semua kemarahannya. Nah, ini keliru besar. Ketika Allah menumpahkan semua murkanya, itu sudah terjadi. Di mana? Di kayu salib. Jadi tidak ada lagi yang namanya murka Allah. Ya, ada nanti penghakiman Allah, tetapi itu bukan exhibition show murka Allah, bukan. Penghakiman itu artinya adalah ketika umat Allah akan dimuliakan, diberi pengakuan yang sempurna, dan yang tidak percaya akan menanggung hukuman. Nah, lalu apa arti tanda sangkakala di sini? Nah, Ibu Bapak, kalau kita belajar kitab suci di dalam konteks pemikiran orang Yunani Romawi, sangkakala di sini itu menunjukkan bahwa Yesus itu datang dengan penuh kemuliaan. Peristiwa itu adalah sebuah royal event, peristiwa yang mulia, ya. Jadi Yesus akan datang didampingi para malaikat, itu untuk menunjukkan bahwa Yesus is the man of the show. He is the man of the show. Yesus itu tokoh utamanya. Ya, malaikat-malaikat itu seperti mengelulukan, ini loh dia, ini loh Yesus, begitu ya. Nah, lalu sangkakala itu merupakan satu tanda bahwa ini adalah sebuah royal event, peristiwa yang mulia. Dan sangkakala itu adalah tanda yang dipakai untuk kemenangan dalam perang. Nah, di sini mau mengatakan ketika Yesus datang, perang sudah berakhir dan Allah menang. Allah dan umatnya menang. Atas apa? Atas dosa, atas maut, atas iblis, atas peperangan rohani. Ya. Jadi jangan artikan kiamat itu seperti sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Tidak. Kita harus ganti bayangan kita. Seringkali itu bayangan terlalu dibentuk oleh film. Nah, itu salah besar ya. Jadi bayangan yang Alkitab tunjukkan justru kedatangan Yesus itu nanti sesuatu yang sangat mulia, indah, agung, mewah, besar, terhormat. Nah, itu harusnya bayangan yang kita punya, sehingga kita pengen cepet-cepet hari itu. Nah, kalau kita punya bayangannya itu bayangan bencana, bayangan gempa bumi, gunung meletus, lalu rumah kita roboh, kita nggak akan mau hari itu datang. Nggak ada indah-indahnya. Kita takut. Nah, itu salah. Tapi justru kita harus punya gambaran yang baru, bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu adalah sesuatu peristiwa yang mulia, royal event. Ketika kemenangan anak-anak Allah dinyatakan. Nah, yang terakhir, ini bicara soal pengangkatan. Banyak orang punya kesalahpahaman, mitos. Pikir begini, nanti waktu Yesus datang, akan ada pengangkatan. Pengangkatan tuh maksudnya begini, orang-orang yang percaya tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena diangkat ke langit. Diangkat ke langit itu artinya masuk surga.
Jadi kita itu ya tiba-tiba aja terjadi secara acak. Misalnya saya lagi STUJ begini, tiba-tiba saya hilang. Kenapa? Udah diangkat ke surga. Tapi ada orang yang di sebelah saya itu nggak diangkat. Nah, ada juga yang pikirannya aneh, yang berpikir bahwa diangkatnya itu roh. Jadi tiba-tiba kayak rohnya melayang gitu, bajunya tiba-tiba lepas aja gitu, bajunya jadi kosong begitu. Nah, itu keliru besar ya. Itu mitos. Itu juga sama-sama itu gambaran film. Kalau gambaran Alkitab tuh bukan begitu, ya. Nah, sebenarnya gambaran Alkitab tentang pengangkatan itu apa? Saya mau ajak kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 4. Apakah boleh ada rekan pengurus bantu saya membaca? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Atau rekan peserta boleh silakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya, Bu. Ya, silakan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Baik, terima kasih Pak. Nah, tentang tentang pengangkatan, kuncinya itu tadi ayat 16 dan 17 ya Ibu Bapak ya. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ini menggambarkan betapa mulianya hari itu, ya. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan Tuhan itu turun itu, kata turun itu artinya apa? Artinya itu Tuhan itu datang ke bumi. Jadi tujuannya itu bumi. Ya. Nah, kalau pengangkatan yang versi film-film, itu seperti kita yang hilang, diangkat gitu ke atas, nggak tahu kemana. Ke langit kayak ditelan begitu. Nah, itu salah. Jadi yang ditinggalkan di bumi itu binasa gitu. Itu salah besar. Ya. Yang benar Alkitab katakan, Tuhan datang ke bumi. Jadi kita yang hidup bersama-sama Tuhan itu ya di bumi di sini. Ya tentu saja yang tidak percaya di neraka. Neraka itu biasanya orang gambarkan memang di dalam Alkitab itu dengan istilah-istilah di bawah bumi. Nah, itu di bawah bumi nanti penjelasannya seperti apa nanti kita lihat di pertemuan keempat. Nah, tapi poinnya adalah Tuhan akan datang. Ya, bukan Tuhan tidak datang, Tuhan itu akan datang. Lalu dikatakan begini, mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini mereka yang mati di dalam Kristus, ya orang-orang yang sudah percaya tapi sudah mati sebelum Tuhan datang. Contoh, Musa, Abraham, Daud, itu umat Allah ya, Petrus, Paulus. Mereka umat Allah yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Juga tokoh-tokoh iman yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, John Calvin, ya, lalu juga misalnya keluarga kita yang sudah percaya tapi sudah meninggal. Nah, dikatakan orang-orang yang sudah mati itu sebelum Yesus datang kedua kali itu dikatakan akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini bangkitnya secara tubuh ya. Jadi mereka akan dibangkitkan dari kematian seperti kita yang belum mati gitu ya. Jadi punya fisik. Lalu kita yang hidup yang masih tinggal, ini yang belum mati nih, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Ya tadi itu, orang yang mati lalu dibangkitkan. Jadi semua orang percaya itu, baik yang sudah mati dibangkitkan lagi, maupun kita yang belum mati, itu diangkat bersama-sama itu dalam awan. Ngapain? Menyongsong Tuhan di angkasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, kita kembali perlu paham konteks Yunani dan Romawi. Pada waktu parousia, ini kata parousia ini muncul di Tesalonika ini. Parousia itu kan tadi kedatangan raja, arrival of a king. Nah, pada waktu parousia Tuhan Yesus, raja datang, itu pada umumnya lazimnya itu disambut
Nah, orang-orang yang menyambut kemenangan raja itu maju ke pintu gerbang, menyambut ke pintu gerbang kota, pintu gerbang kerajaan. Lalu menyambut ngapain? Sorak-sorak, mengelu-elukan, menyambut. Lalu ngapain? Ya masuk ke kota itu bersama-sama dengan si raja itu. Akhirnya ya tinggal lagi di kota itu. Nah, jadi kalau konsep pengangkatan, itu maksudnya apa? Kita orang percaya yang kalau seandainya nanti waktu Tuhan Yesus datang kita belum mati, maka kita tidak mengalami kematian fisik, tapi nanti tubuh kita tuh diganti tubuh kemuliaan ya. Nah, dan juga orang-orang yang sudah mati mereka dibangkitkan secara fisik. Kita itu kayak ke awan-awan tuh ngapain? Ya nyambut Tuhan. Dikatakan Tuhan kan turun dari surga ke bumi kan. Nah, kita nyambut Tuhan, Sang Raja yang datang itu. Kita menyongsong Tuhan. Kita memuliakan Tuhan di awan-awan. Kenapa kok harus dimuliakan di awan-awan? Supaya semua makhluk seisi dunia melihat, disaksikan Yesus datang dan disambut umatnya. Lalu sudah gitu gimana? Ya turun lagi ke bumi ini. Kita sama-sama dengan Yesus masuk ke bumi ini, mendiami langit dan bumi yang baru. Jadi itu konsep pengangkatan ya. Pengangkatan itu di sini istilah simbolik gambaran tentang kita akan menyambut Tuhan. Apakah akan terjadi seperti itu nanti secara literal terjadi seperti itu? Ya saya nggak tahu. Saya juga belum pernah mengalami. Tapi kalau konsepnya orang Yunani Romawi itu konsep menyambut raja. Jadi bisa diumpamakan itu seperti itu. Kita akan menyambut Tuhan Yesus bersama-sama, lalu menetap juga bersama-sama dengan Dia di langit dan bumi yang baru ini. Nah, kira-kira ini Ibu Bapak keindahan daripada berita soal kedatangan Yesus yang kedua ini, ya. Nah, sekarang kalau kita tahu Yesus akan datang, ya, maka apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa sekarang ini? Ya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa sekarang ini? Ada 4. Yang pertama, kita harus menjalani hidup kita hari ini itu dengan taat dan setia. Dan juga menjalani hidup setiap hari itu kayak latihan. Latihan apa? Latihan hidup sama Tuhan di langit dan bumi yang baru. Jadi konsep orang Kristen, dunia ini bukan cuma tempat mampir sebentar, lalu nanti kita akan pindah dari dunia, setelah kita mati kita tinggalin dunia ini. Tidak. Tetapi kekekalan itu apa? Tuhan akan datang ke dunia ini, langit dan bumi akan diperbarui jadi baru, kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di sini, dan hidup terus nggak mati-mati. Jadi kita harus belajar, sekarang ini belajar, bagaimana saya hidup, menikmati hidup bersama Tuhan tanpa akhir. Jadi kekristenan itu bukan, tujuannya bukan mati, bukan the art of dying gitu, bukan, tetapi the art of living, mau hidup, belajar hidup. Ya, belajar hidup. Ya, saya bergumul Ibu Bapak, kadang-kadang kita itu merasa lebih enak itu mati gitu. Kenapa? Kalau mati itu kayak cepat masalah itu beres gitu. Ya pengen mati begitu ya kadang-kadang ya kalau kita putus asa. Tapi kekristenan itu tidak mengajarkan begitu. Kekristenan mengajarkan ayo belajar hidup, hidup kekal, belajar hidup. Ya jadi kita harus belajar untuk menikmati hidup, belajar untuk merangkul, mengembrace kehidupan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu belajar mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil artinya apa? Artinya adalah menceritakan bahwa saya punya Yesus, Yesus mengubah hidup saya, dan saya juga mau orang lain kenal Yesus. Yesus itu harus dimuliakan. Dia akan datang, dan dia adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa dan mulia. Nah, kita mengabarkan Injil, ya, untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya, mengabarkan Injil lewat perkataan kita, dan juga lewat karya kita sehari-hari. Pekerjaan, karya nyata, profesi, bidang studi ilmu. Nah, itu kita pakai untuk mengabarkan Injil. Yang ketiga, kita perlu belajar yang namanya endure, ya, endure, bertahan, ya, bertahan, ya. Bertahan di dalam hidup ini meskipun ada banyak pergumulan, tantangan, tapi kita endure, berharap ya, ini nanti akan berlalu, tetapi bukan pasrah kayak ya udahlah nanti juga lewat, bukan. Tapi kita seperti Paulus yang bilang bahwa kemuliaan yang saya dapat nanti tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan sekarang. Jadi saya mau belajar untuk menantikannya. Ya. Dan yang terakhir adalah menguatkan satu sama lain, dalam persekutuan iman. Itu kenapa ibadah minggu penting. Setiap kali ibadah minggu itu bukan hanya poin Anda ketemu Tuhan pribadi, bukan. Kalau hanya pribadi itu mah di kamar aja, pribadi.
tutup pintu, maka Bapamu di tempat tersembunyi akan memberi kepadamu. Itu ibadah pribadi. Kalau ke gereja, itu bukan hanya pribadi, tapi ke gereja itu adalah ketemu orang lain, ketemu umat Allah. Maka saya menolak kata-kata yang bilang begini, kalau ke gereja itu jangan lihat orang, tapi lihat Tuhan. Itu salah. Salah. Maksud saya mengakui bahwa itu benar dalam arti jangan kita mengutamakan manusia daripada Tuhan. Itu benar. Tapi kalau dibilang ke gereja itu abaikan manusia, hanya lihat Tuhan, ya nggak usah ke gereja, di kamar aja. Nah, ke gereja itu poinnya apa? Poinnya saya mau ketemu manusia, mau ketemu umat Allah yang lain. Untuk apa? Untuk menguatkan, saling menguatkan. Saya perlu dikuatkan, saya juga perlu ambil bagian menguatkan hidupnya orang lain. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau pakai bahasa Inggris, ini slide saya belum selesai untuk bagian yang terakhir ini, ada 4E. 4E itu tadi ya, 4E sikap yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan. 4E pakai bahasa Inggris. Yang pertama itu embrace. Embrace the gift of life. Merangkul anugerah kehidupan. Yang kedua, evangelize. Menginjili, mengabarkan Injil. Yang ketiga, endure, bertahan. Dan yang keempat, encourage, menguatkan. Ya, nanti saya akan lengkapi di slide dan saya akan bagikan kepada ibu bapak. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan dan biarlah kita boleh belajar menghayati hal ini. Nah, ada satu kabar baik yang saya sendiri terus ingatkan pada diri saya secara pribadi ya. Kalau saya merasa hidup ini sudah terlalu susah, lalu saya bilang, Tuhan, katanya Tuhan mau datang, tapi kok Tuhan nggak datang-datang. Ini hidup ini seperti apa begitu ya? Saya ingat satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 lagi, ayat 18 ya. Yohanes pasal 14 ayat 18. Ya, saya bacakan. Aku, kata Yesus di sini, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus janji bahwa dia akan datang kembali. Dia akan bawa kita semua tinggal bersama-sama dengan dia di langit dan bumi yang baru ini. Mari kita berdoa dan nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang indah yang Kau bukakan bagi kami. Bahwa Engkau akan datang kembali dan Kau akan dimuliakan dan berkuasa. Dan sampai pada hari itu kami umat-Mu tidak akan ditinggalkan. Tolong kami untuk berjuang, hidup setia di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengabdian kami kepada Tuhan. Tolong kami punya pengharapan. Tolong kami belajar untuk menghitung hari-hari hidup kami di dunia ini dengan sukacita, dengan penuh iman. Bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang dan memberikan kepada kami kemuliaan yang kekal. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Bapak kalau ada diskusi ataupun tanggapan dan pertanyaan, saya beri waktu untuk kita boleh mendiskusikannya. Ini Bu, saya mau tanya Ibu Karmia. Boleh ini dengan siapa? Adrian. Oke, silakan. Adrian, ya. Ini sebentar, maaf tadi saya tulis itu di mana ya. Nah, kan apa bedanya bait suci dan bait Allah? Kalau bait Allah kan dibangun Raja Salomo itu ya, yang beneran emas itu ya. Oke, Itu kan Raja Salomo yang membangun bait Allah ya. Ya, itu sama Pak. Jawabannya sama. Jadi Sama. bait suci, bait Allah itu sama. Itu Sama ya, cuman Pak, ya? persamaan kata. Jadi tidak ada perbedaan ya, istilah saja. Sama ya. Nah, di dalam Alkitab sejarah orang Israel, bait suci atau bait Allah itu memang ada pembangunan beberapa kali. Yang pertama itu ya betul tadi oleh Salomo. Lalu bait Allah Salomo itu kan dihancurkan ya pada waktu orang Israel dibuang ke Babel. Lalu bangun lagi yang kedua, bangun lagi oleh Zerubabel. Waktu itu Zerubabel tuh kontraktornya. Kemudian imamnya itu imam dan sekaligus juga ikut bangun itu namanya Ezra. Ya, jadi itu bait Allah yang kedua yang nanti dihancurkan oleh orang-orang Romawi tahun 70, sorry. Jadi sama. Ya, itu istilahnya sama, bait Allah, bait suci itu sama. Sama, tidak ada perbedaan. Bait Allah yang dibangun Salomo itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi juga, Bu ya? Bukan, bait Allah Salomo hancurnya waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Oh, dibuang ke Babel. Ya, itu kalau nggak salah tahun 597, kalau saya nggak salah ya. Antara 597 atau 587, sebelum Masehi. Ya. Dan lagi ini, Bu, Ibu yang menyebutkan apa langit dan bumi yang baru ini, apakah langit yang bumi sekarang ini, Bu, yang nanti kalau kedatangan Yesus kan katanya kita dibawa ke langit dan bumi yang baru, Bu ya? Ya. Ini bumi sekarang baru atau surga ya, Bu? Nah, itu nanti kita akan bahas khusus nanti di pertemuan keempat.
Oh, baik, Ya, Bu. jadi saya harap Bapak nanti bisa ikut di tanggal 23. Nanti kita akan bahas itu. Ya, kalau bahas sekarang nanti udah kebuka. Jadi mendingan kita nanti bahas minggu keempat. Ya, Oh, terima satu lagi, kasih. Bu ya. Ini pertanyaan Maaf, bagus. Ya, ya, Apa boleh Pak, tadi silakan. tubuh kemuliaan, Bu? Nah, itu tubuh kemuliaan kita bahas minggu depan. Minggu depan lagi, Bu ya. Udah, Nah, baik. minggu depan. Ya, jadi memang saya sengaja kasih hal-hal yang seperti kalau di dalam film itu dibilangnya Easter egg ya, hal-hal yang bikin kita penasaran pengen nonton film yang berikut. Nah, jadi nanti saya harap Bapak minggu depan bisa ikut. Minggu depan kita bahas tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuh kebangkitan, sama. Itu istilahnya Oh. sinonim. Ya, sinonim. Jadi jangan dibeda-bedakan, itu sama. Nah, besok minggu depan kita bahas itu apa gitu ya konsepnya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Pak Andrian. Bu, saya mau tanya Bu Antonius, Bu. Boleh silakan Pak. Di dalam ayat ada yang dikatakan bahwa satu orang ketika ada dua orang, itu satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Itu jadi gimana dengan konsep yang tadi Ibu katakan bahwa pengangkatan itu, Bu? Oke. Nah, itu kesalahannya adalah karena orang-orang pahaminya secara literal. Padahal Yesus itu tidak menggambarkan itu literal gitu. Intinya itu sama di dalam, itu kan Matius 23-24 ya, tentang yang di Bukit Zaitun itu kan pengajaran tentang akhir zaman. Yesus itu berulang-ulang ngomong konsep yang sama, cuman contohnya beda-beda. Ilustrasi beda-beda. Konsepnya apa? Konsepnya adalah begini. Di dalam dunia ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Itu aja seperti itu. Cuman Yesus pakai gambaran beda-beda. Ya kan dia bilang ada yang lagi mengirik, satu diangkat, satu akan ditinggalkan, begitu ya. Lalu Ya. ada domba, ada kambing, ada yang apa namanya? Saya sampai lupa itu wheat, itu bahasa Inggrisnya. Lalang dan gandum, begitu ya. Nah, itu sebenarnya sama semua artinya. Yang percaya diselamatkan, tidak percaya dihukum. Tapi ilustrasinya aja beda-beda. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Saya juga kalau khotbah bisa satu poin, saya pakai contoh 10, ya nggak apa-apa. Iya. Begitu. Jadi kita jangan artikan sebagai literal. Itu banyak kesalahan itu film-film itu. Kenapa kok bisa bikin film begitu ya? Ya karena dia mengartikannya literal. Jadi dari kata-kata itu langsung di visual, digambar begitu. Nah, padahal Yesus nggak bermaksud begitu. Ya, baik Bu, makasih. Makasih juga Pak. Di grup ada pertanyaan, saya bacakan. Izin bertanya dihubungkan dengan pernyataan yang tadi Ibu Mia katakan bahwa kedatangan Yesus akan dalam suasana bersukacita dan indah. Bagaimana adanya kepercayaan akan adanya sosok antikris yang akan membuat dunia berada dalam situasi yang buruk? Yang berarti kemungkinan dunia berada dalam situasi yang porak-poranda. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Nah, jadi kita perlu pahami tadi itu ya, bahwa akhir zaman itu bukan cuma satu hari ya waktu Yesus datang lalu semuanya numplak terjadi di situ, tidak. Tapi kedatangan Yesus itu puncaknya. Kedatangan Yesus itu bisa dikata sebagai hari terakhirnya dari akhir zaman gitu ya. Jadi kalau umpama sebentar ya, saya kasih gambar ini. Ya. Bapak Ibu kalau pernah nonton Avenger itu ada Infinity War ya. Saya lupa itu Infinity War atau Endgame ya, yang film terakhir dari fase yang ketiga. Kalau sekarang kan sudah masuk fase keempat yang Eternal, itu beda lagi. Eternal tuh banyak superhero-nya dari Asia soalnya ya. Kalau yang eranya Spider-Man, Hulk itu fase yang ketiga. Nah, jadi ada satu film terakhir itu, misalnya Endgame atau Infinity War, saya lupa judulnya. Itu film terakhir. Film terakhir dari fase terakhir dari Avenger itu. Nah, ini ada babak terakhirnya, shoot terakhir. Nah, itulah ending gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau disebut dengan akhir zaman, itu bukan hanya hari kedatangan Yesus, bukan. Tapi hari kedatangan Yesus tuh shoot terakhirnya. Adegan terakhir, garis terakhir. Dari apa? Dari keseluruhan zaman yang disebut zaman akhir yang sedang berlangsung. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan ada antikris, antikris itu munculnya di mana? Bukan pada hari ada mahkota itu, bukan. Tapi di warna yang abu-abu ini nih, antikris selalu muncul. Antikris itu poinnya apa sih? Antikris atau pendurhaka itu ya, the lawless one, orang yang tidak kenal hukum, itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus,
dan melawan umat Allah. Jadi mau menganiaya umat Allah gitu ya. Menganiayanya karena mereka nggak percaya Kristus. Nah, itu kan ada terus sepanjang zaman. Dari sepanjang yang abu-abu ini ada terus antikris itu. Memang nanti pada puncaknya Alkitab katakan akan ada antikris yang terakhir, yang paling jahat yaitu. Nah, tetapi itu pun saya bisa katakan itu mungkin pada endingnya itu nanti akan terjadi ya, tapi akan dibinasakan pada waktu Tuhan Yesus datang. Jadi klimaksnya bukan di antikrisnya, tapi klimaksnya di Yesus datangnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan ada suasana yang buruk dan menakutkannya? Ya, itu kan kalau di abu-abu itu kita masih di dalam ketegangan. Ya, ada kemuliaan, ada rasa sakit, ada seperti itu, ada penderitaan. Tetapi pada puncaknya nanti segala sesuatu yang jahat itu dikalahkan, dihancurkan. Ya, kita itu melihat endingnya itu adalah kemuliaan. Endingnya itu adalah sesuatu yang indah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Ibu Bapak? Saya Bu, Silakan Bu. nah, kan tadi Ibu bilang kan terjadinya kebangkitan orang mati dengan pengangkatan orang hidup itu tidak terjadi dalam satu hari. Berarti ada waktu dong Bu, bertahap gitu. Oh, beda Sampai lagi. puncaknya Yesus datang ke Ya, bumi. beda Bu, beda. Saya tadi tidak bilang begitu. Yang saya bilang itu antikris. Nah, kalau antikrisnya, ini kita lihat lagi gambar tadi ya. Sebentar. Nah, sorry. Mana tadi gambarnya? Oke. Ya, ini ya, gambarnya kelihatan, Bu. Nah, ini kalau antikris itu dia ada di masa yang abu-abu ini. Ini antikris ini ada terus nih. Ya, tapi kalau kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, itu terjadinya kapan? Ini nanti di garis terakhir nih, waktu mahkota ini. Ya, di hari nanti terakhir waktu Tuhan datang. Jadi nggak proses. Kalau kebangkitan itu nggak proses. Ya. Nah, bedakannya dari mana? Bedakannya adalah minggu lalu kita sudah belajar. Ada yang disebut dengan tanda-tanda zaman akhir. Ya, tanda-tanda zaman akhir. Nah, tanda-tanda zaman akhir itu misalnya contoh yang ada penderitaan, ada pengajar palsu, ada penyiksaan, ada perang, tapi juga ada pemberitaan Injil. Nah, itu tanda-tanda zaman akhir. Jadi itu adalah hal-hal yang terjadi di zaman yang abu-abu ini, ya. Ini adalah tanda-tanda zaman akhir. Tapi kalau kebangkitan orang mati itu nggak ada di tanda-tanda zaman akhir. Karena itu memang nanti terjadinya hanya di hari yang terakhir nanti. Di hari yang terakhir nih, waktu mahkota ini, waktu Tuhan Yesus datang, hari itu terjadi kebangkitan orang-orang mati. Ya, jadi beda ya. Apakah jelas, Ibu? Ya. Artinya bersamaan dong Bu, datangnya Tuhan sama kebangkitan orang mati itu bersamaan waktunya dengan Betul. pengangkatan. Oh. Betul. Kalau kedatangan Tuhan, kebangkitan orang mati, pengangkatan itu bersamaan. Oh. Tapi antikris beda. Antikris sudah ada dari yang kotak abu-abu tadi itu. Ya. Iya. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Ada lagi, Ibu Bapak? Tadi saya kurang nangkep sedikit, Boy. Tadi si Ibu udah ngulasi berapa kali. Kan yang tadi kadang-kadang orang berpendapat bahwa kalau orang bangkit itu orang bangkit kan secara fisik, atau kata Ibu diangkat kan tubuh kita Bu ya. Kadang kebanyakan orang-orang yang itu kan suka berpikirnya kita lagi diam atau diangkat ya, atau rohnya diangkat Bu ya. Tapi kan bukan begitu Bu ya, kata Ibu ya. Bukan. Gambarnya itu apa Ibu ya sebenarnya Bu ya? Tadi saya kurang nangkep Bu ya. Ya, jadi kita tuh yang disebut pengangkatan itu bukan kita tiba-tiba hilang gitu. Bukan. Bukan kita tiba-tiba hilang, tapi ya jadi gini, ini bedakan dulu antara kebangkitan sama pengangkatan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau di Tesalonika tadi, kalau kebangkitan sama pengangkatan itu beda. Beda Bu ya. Beda ya. Tapi terjadinya di hari yang sama, waktu hari Tuhan datang. Nah, cuma kalau ya parusia itu. Nah, kalau menurut di Tesalonika itu, jadi urutannya kebangkitan dulu. Kebangkitan itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang sekarang sudah mati.
Sekarang udah mati. Ya, bagi orang-orang yang sekarang Percaya sudah ya. mati. Yang percaya tapi Bu ya, yang Ya, mati yang percaya, percaya. yang percaya, betul, yang percaya. Nah, mereka akan dibangkitkan lagi secara fisik, secara tubuh. Itu tubuh beneran gitu Bu. Tubuh Tubuh atau kita betul, hidup tubuh di dunia beneran. lah itu. Iya, tapi itu disebutnya tubuh kemuliaan atau tubuh Oh, kebangkitan. tubuh Maksudnya tubuh yang kualitasnya berbeda dengan tubuh fisik sekarang ini. Kalau tubuh fisik sekarang ini kan bisa rusak, bisa sakit, bisa mati, bisa ya. rematik, bisa kolesterol. Kalau tubuh kebangkitan kan nggak bisa sakit. Nah, itu kualitas tubuhnya berbeda, itu tubuh yang baru. Nah, kita belajar itu minggu depan. Oke, Bu. Nah, tetapi memang ya kita nggak tahu nanti itu tubuh kemuliaan tuh bentuknya seperti bagaimana, itu nggak ada orang yang pernah kasih tahu kita, nggak ada. Jadi kita hanya lihat di janji-janji di dalam Alkitab aja begitu. Nah, jadi itu orang yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu. Itu kebangkitan. Nah, kalau pengangkatan itu adalah begini. Orang-orang yang sudah dibangkitkan itu, jadi orang-orang mati ini kan sudah dibangkitkan, jadi udah fisik lagi kan, ada fisik kan. Berarti bersama dengan kita juga kan ada fisik ini, ya. Nah, itu kita diangkat, itu menyambut Tuhan di angkasa, di awan-awan. Untuk apa? Untuk itu tanda, kayak seperti gambaran kita ini menyambut raja, Tuhan itu raja. Jadi dimuliakan begitu, kita akan memuliakan Tuhan. Nah, itu sangat sangat glorious. Lalu setelah itu kita akan sama Tuhan itu ya turun ke bumi ini, menetap di langit dan bumi yang baru ini seperti itu. Ya, gambarannya begitu, kira-kira. Kalau roh dan jiwa itu kemana Bu ya? Kalau menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya itu kan jadi nggak usah berpisah. Ya tetap menyatu. Ya, di dalam diri kita, ya kita yang ada tubuhnya itu, ada roh dan jiwa, jadi nggak apa-apa. Kan tubuhnya dibangkitkan juga bukan jadi cangkang kosong kayak zombie gitu kan, enggak. Ada rohnya ya, ada jiwanya Bu ya. Ada. Dan itulah nanti di situ kita yang sudah diubahkan di situ di dalam kemuliaan yang bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru itu, yang tidak bisa berdosa, udah tidak ada hawa nafsu, yang hanya menyembah memuliakan Tuhan. Nah, itu kehidupan yang seperti itu. Ya, baik, makasih, terima kasih banyak Bu ya. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Ada lagi Ibu Bapak? Belum ada? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya berterima kasih untuk partisipasi Ibu Bapak semua. Saya berharap minggu depan kita tetap semangat untuk belajar materi ini, ya. Nah, Ibu Bapak kalau dapat berkat dari materi ini, boleh berbagi kepada rekan-rekan yang Ibu Bapak rasa bisa mendapatkan manfaat juga dari pengajaran ini, ya, melalui membagikan link video ini ataupun channel YouTube daripada STUJK Bandung. Ibu Bapak juga boleh subscribe, boleh komen di sana supaya bisa muncul di halaman depan YouTube itu, bukan supaya STUJK terkenal, bukan, tapi supaya kita bisa membagikan kabar Injil kepada lebih banyak orang. Ya, Ibu Bapak juga bisa memberikan persembahan kalau Bapak Ibu terberkati, bisa mendukung pelayanan ini dengan mengirimkan persembahan ke nanti nomor rekening yang akan di-share di screen. Ya, kalau Bapak Ibu dapat berkat, Bapak Ibu boleh mendukung pelayanan STUJK ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan hari Kamis jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih.